Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Pujianto, NDH 03, peserta Latsar Angkatan 11, Puslatbang KDOD Lan Samarinda. Seperti biasa, Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam kali ini saya akan melakukan review terkait materi Diklat tentang manajemen ASN yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Abdirrahman. Terkait dengan manajemen ASN, dilihat dari harfiahnya adalah upaya pengelolaan ASN ya Bapak dan Ibu untuk menghasilkan ASN yang profesional, unggul, dengan nilai-nilai dasar yang kuat, kemudian juga beretika dan bebas dari pengaruh unsur politik dan juga segala jenis praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen ASN, manajemen itu memiliki arti yang sangat luas Bapak dan Ibu. Ya, artinya bicara tentang manajemen ASN, kita juga bicara terkait dengan hak kewajiban seorang ASN, kemudian juga bicara terkait kompetensi seorang ASN, pengembangan karir, pola jabatan, kemudian juga terkait penyusunan dan penetapan kebutuhan, mutasi dan lain-lain. Itu adalah bagian dari manajemen ASN. Sehingga di sini untuk mempelajari tentang manajemen ASN, maka kita seharusnya membaca dulu terkait peraturan pemerintah tentang manajemen PNS kalau kita sebagai PNS, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Nah, di situ sudah dijelaskan tadi terkait manajemen ASN. Nah, terkait dengan pola pengembangan atau tadi manajemen ASN, maka sekarang sudah ada istilah yang disebut dengan merit system. Apa itu merit system? Yaitu kebijakan dan juga manajemen ASN yang didasarkan pada pertama aspek kualifikasi dari ASN, kemudian yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah kinerja, tanpa membeda-bedakan atau tanpa diskriminasi terhadap latar belakang budaya, ras, suku, agama, dan lain-lain itu. Nah, sehingga di sini cenderung lebih objektif, ya. Nah, Bapak dan Ibu, makna mata diklat ini bagi kami, terutama seorang PNS, adalah agar yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang PNS, setidaknya kita membaca dulu rambu-rambu kita ya terkait dengan manajemen PNS dulu yang tadi sudah disebutkan ya. Ada di Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kenapa? Karena di sana ada hak dan kewajiban kita, kemudian bagaimana pemberhentian kita, mutasi kita, dan lain-lain terkait PNS. Itu dulu seharusnya. Kemudian yang kedua, makna yang berikutnya adalah karena pola dari manajemen ASN menggunakan merit system yang tadi berbasis pada tiga hal itu. Pertama adalah kinerja, kemudian yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah kualifikasi. Maka seharusnya di sini setiap PNS mulai orientasi adalah berbasis kinerja, kompetensi, dan juga kualifikasi tadi. Sehingga hari-hari kita bisa kita lakukan secara produktif untuk mengejar tujuan dari organisasi, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama tentu saja tadi, mari kita sekali lagi baca kembali terkait peraturan tentang manajemen PNS, itu penting. Kemudian yang kedua, ingat ya bahwa karena tadi kita nanti untuk manajemen ASN-nya adalah based on merit system, maka 3 kompetensi setiap PNS harus kita miliki. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Ya, kalau kita dosen, maka kompetensi teknis kita adalah bagaimana kita
mengejar terkait dengan Tridharma perguruan tinggi itu. Kita lakukan inovasi-inovasi terkait dengan Tridharma, terkait pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan juga penelitian. Publikasi kita tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan leadership, artinya adalah kemampuan untuk mempengaruhi ya. Jadi terkait itu maka kita bisa mempengaruhi mahasiswa untuk selalu meningkatkan prestasi, kemudian bagaimana mahasiswa kita agar tidak terkena narkoba dan lain-lain. Artinya di sini adalah pengaruh yang baik untuk mahasiswa dan juga rekan-rekan kita di dunia kerja. Dan yang ketiga adalah kompetensi etika. Nah, seharusnya etika ini harus kita junjung tinggi ya, karena ini terkait akhlak perilaku kita, baik itu kepada diri sendiri, kemudian kepada teman di lingkungan kerja, kepada atasan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepada stakeholder kita, yaitu mahasiswa. Begitu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.